Hari ini kita mau bicara tentang tema terakhir deh, tentang Tuhan yang sama. Kita mau belajar tentang seorang tokoh bernama Daud, yaitu kita mau belajar bahwa dunia yang kita hidupi ini memang penuh dengan kompetisi atau persaingan. Betul? Persaingan bukan cuma terjadi di dalam lapangan pertandingan olahraga antara atlet yang berusaha terpilih sebagai pemenang, tetapi persaingan itu terjadi dalam banyak hal. Dalam bisnis contohnya, para pengusaha itu pengen dapatkan customer, konsumen sebanyak-banyaknya. Mereka bersaing untuk itu. Betul? Di dalam pemilu, para politikus itu bersaing dipilih oleh rakyat supaya bisa jadi pejabat. Dalam pekerjaan, orang-orang yang belum punya pekerjaan bersaing untuk bisa mendapatkan lowongan pekerjaan, diterima untuk bekerja. Yang sudah bekerja bersaing supaya dapatkan promosi, kenaikan pangkat dari bosnya. Betul? Dalam pertemanan bahkan yang sehari-hari, kadang-kadang juga terjadi persaingan. Segala sama-sama teman bersaing siapa yang anaknya lebih nurut, siapa yang anaknya lebih pinter, siapa yang mobilnya lebih bagus mungkin, siapa yang bajunya paling terupdate, tereksis. Persaingan selalu terjadi di mana-mana. Nah, faktanya adalah ini yang menyedihkan. Ada orang yang berkompetisi dengan sehat, namun ada juga orang-orang yang melakukan berbagai cara supaya dia bisa menang dengan cara menjegal orang lain, menjatuhkan orang lain. Yang seringkali buat frustasi adalah kadang-kadang ada teman-teman yang cerita sama saya, "Ya, memang sudah nggak adil kadang-kadang, susah dapat pekerjaan." Contohnya. Mengapa? Karena yang satu itu punya koneksi di dalam perusahaan itu, saya nggak punya, lalu nggak terpilih. Ada banyak orang sekarang yang merasa kalau dirinya itu biasa-biasa saja, dia bukan siapa-siapa, dia merasa kehilangan harapan, merasa kehilangan masa depan, merasa kehilangan kemauan untuk bersaing karena sudah seperti kalah mental di awal untuk sekedar mau mencoba. Yang menyedihkan adalah sekarang banyak orang Kristen, saya berharap tidak termasuk kita, yang bahkan sudah berhenti berdoa sama Tuhan, meminta yang terbaik Tuhan berikan ke dalam kehidupannya. Masih nggak saudara sebagai anak Tuhan, masih minta Tuhan yang terbaik diberikan kepada saudara? Amin? Karena banyak orang Kristen yang hidup zaman sekarang, itu sekedar merasa bahwa hidup itu ya cuma sekedar untuk dilewati, untuk dijalani aja. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang untuk memberikan pada kita hidup. Bukan cuma sekedar agar kita bertahan hidup, tapi supaya kita menikmati hidup. Amin? Tuhan Yesus dia berkata, Yohanes 10:10 berkata demikian, "Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ada amin? Aminnya kecil banget volumenya. Gimana kalau kita besarin dikit? Ada amin? Masihkah kita percaya seperti itu? Atau kita termasuk orang-orang yang tahu bahwa dunia ini nggak adil, lalu kita bahkan sudah nggak berharap banyak lagi, termasuk dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara, kita hari ini mau merenungkan tentang Tuhan yang disembah oleh Daud. Dia adalah Tuhan yang sama, yang memilih memakai Daud sebagai seorang raja. Adalah Tuhan yang sama, yang bisa memilih dan memakai kita pada hari ini, meskipun kita merasa diri kita itu biasa-biasa saja. Saya ajak saudara merenungkan dari 1 Samuel 16, mari kita buka. 1 Samuel pasal 16, kita akan baca ayat pertama. Saya akan bacakan buat saudara, lalu kita bakal baca bergantian dari ayat 6 sampai 12. Saudara buka 1 Samuel pasal 16, saya akan bacakan buat saudara ayat pertama, dan ayat 6 sampai 12 kita akan baca bergantian. Sudah ketemu 1 Samuel 16? Saya akan bacakan ayat pertama buat kita, 1 Samuel 16 ayat pertama. "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." 6. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia yang melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati."
Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, ini adalah kisah bagaimana awal mula tentang Raja Daud itu dipilih sebagai seorang raja. Menggantikan Saul yang dikatakan sudah ditolak oleh Tuhan dalam ayat pertama. Nah, kisah lengkap tentang Saul, kalau saudara mau baca, itu ada dalam 1 Samuel 9 dan 10. Itu menarik juga. 1 Samuel 9 dan 10. Singkat ceritanya begini, saudara. Saul itu dikatakan sebagai seseorang yang fisiknya itu luar biasa. Dia tegap, tinggi, wajahnya tampan, sangat kompeten pokoknya kalau mau dipilih sebagai raja Israel. Tetapi Saul, sebelum jadi raja, dia itu minderan. Dia nggak percaya diri. Dia itu bahkan penakut. Walaupun badannya besar tuh. Saya bayangkan Kotedi contohnya, badannya besar begitu tapi penakut. Misalnya lihat laba-laba lalu teriak-teriak gitu lihat laba-laba. Kira-kira begitulah gambarannya, saudara. Tapi orang yang seperti itu, yang secara gambaran manusia orangnya sangat kompeten untuk jadi raja, akhirnya dipilih untuk jadi seorang raja. Tapi yang berikutnya adalah setelah dia jadi raja, dia berubah. Dan sedihnya bukan berubah jadi lebih baik, tapi berubah jadi lebih buruk. Dia yang dulunya minder, sekarang berubah jadi sombong. Dia yang dulunya taat pada perintah Tuhan, sekarang dia tidak mau dengarkan arahan Tuhan. Dia bergerak sendiri. Dia berkata, aku raja, aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Memang benar juga yang seringkali dikatakan oleh Abraham Lincoln. Suka dikutip orang berkata bahwa kalau kita mau menguji seseorang, mau tahu hatinya, mau tahu karakternya, beri dia kekuasaan. Waktu dia berkuasa, kita baru bisa tahu orang seperti apakah dia itu. Nah, kalau Daud, dikatakan Daud terpilih sebagai seorang raja, meskipun perawakannya itu kecil. Secara fisik, dia nggak kelihatan kompeten jadi seorang raja. Karena Tuhan memang memilih tidak berdasarkan nilai kompetensi manusia, karena bagi Tuhan, hati lebih penting dari kompetensi. Karena bagi Tuhan, hati lebih penting dari kompetensi. Katakan dulu kanan kiri, katakan hati lebih penting. Hati lebih penting, saudara. Tadi kalau kita baca 1 Samuel 16, kita menemukan contoh cerita bagaimana memang dunia terbiasa memilih seseorang berdasarkan kompetensinya. Dan itu nggak sepenuhnya salah, saudara. Bahkan sangat penting. Contohnya begini deh, kalau kita punya mobil atau motor rusak, kita pengen bawa ke bengkel yang punya montir itu apa sih ya? Mekanik lah ya, kerennya mekanik ya. Mekanik yang bisa bongkar motor atau mobil kita, kendaraan kita, dia bisa temukan rusaknya di mana, dan dia bisa perbaiki. Dia bisa pasang lagi, betul? Betul? Saya pernah baca berita kurang lebih sebulan yang lalu, ada bengkel di Jakarta itu yang bongkar motor orang, dia nggak bisa pasang lagi. Loh, saudara bayangkan kalau saudara ke bengkel kayak gitu. Betul nggak ya? Nggak kompeten. Kompetensi memang penting, saudara. Kalau kita punya AC di rumah rusak, kita panggil tukang AC, terus saja begitu dibongkar tukang AC, kita pengennya AC kita dari rusak jadi benar. Jangan sampai AC kita benar, dicuci sama dia jadi rusak. Betul nggak? Kompetensi memang penting, saudara. Secara umum, memang dunia terbiasa milih berdasarkan kompetensi. Dan kita harus jujur juga, kalau kita jadi Samuel, yang disuruh Tuhan, jadi panitia seleksi pemilihan raja, dalam pikiran kita, pasti memang secara umum kita bakal pilih kira-kira raja itu butuh seperti apa sih? Yang pertama pasti yang mungkin badannya besar, kelihatan kuat dan gagah, betul nggak? Supaya orang merasa aman dekat dengan dia. Betul? Yang kedua mungkin dia harus ganteng, supaya dia banyak dipuja-puja orang. Jangan jelek,
kalau orang nggak mau lihat dia. Betul? Kompetensi manusia memang seperti itu. Maka nggak heran waktu Samuel melihat Eliab, anak pertama Isai, dia langsung berpikir, pasti ini orangnya, cocok nih. Lalu Tuhan berkata, bukan. Anak kedua masuk, namanya Abinadab. Anak ketiga masuk, namanya Syama. Anak keempat, 5, 6, 7 masuk. Semuanya dikasih tahu kepada Nabi Samuel, nggak aku pilih. Di situ Samuel dapat sebuah pelajaran penting, bahwa meskipun yang menurut manusia kompeten, ternyata bisa nggak dipilih Tuhan. Meskipun ada orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, suka direndahkan orang, suka dicaci maki orang, itu bisa jadi dipilih oleh Tuhan, saudara. Contohnya Daud. Kalau kita baca lagi 1 Samuel 17, saudara. Saudara bisa temukan kisah begini. Ini catatan dari papanya sendiri dari Daud. Papanya Daud membandingkan Daud dengan ketiga anak yang besar. Itu dengan kata-kata yang kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan, saudara. Ayat 17 dikatakan oleh papanya Daud berkata adalah ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang. Besar-besar dalam pengertian di situ adalah dalam bahasa Ibrani itu berarti umurnya besar, fisiknya besar, dan dianggap penting, dianggap berharga. Itu orang-orang yang diutus pergi untuk berperang, boleh pergi sama Saul. Tetapi Daud dikatakan apa di situ? Dikatakan apa? Bungsu. Yang dalam bahasa Ibrani itu berarti seseorang yang paling muda, paling kecil fisiknya, juga dapat berarti paling dianggap tidak terlalu penting. Daud, bahkan bagi papanya dikatakan nggak masuk kriteria untuk pergi berperang bersama Raja Saul. Raja Saul sendiri, waktu dilihat Daud, 17 ayat 33, kita baca sama-sama yuk ini. 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat ini, saudara, kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, Saul tuh bukan cuma ngomong begini, kau tuh masih kecil. Bukan cuma itu artinya. Tetapi Saul itu ngomong sama Daud begini, kamu itu masih kecil, nggak punya pengalaman. Nggak mungkin bisa ngalahkan Goliat yang lebih besar umurnya, lebih besar badannya, yang sudah lebih terlatih daripada kamu. Saul ngomong itu dengan nada merendahkan Daud. Bagi papanya Daud sendiri, dia nggak dianggap nggak kompeten. Bagi Raja Saul, dia dianggap juga tidak kompeten. Tapi bagi Tuhan seperti apa? Sekali lagi, bagi Tuhan, hati lebih penting daripada kompetensi. Tuhan selalu berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Hati dalam pengertian karakter ada di situ. Sejujurnya, saya yakin beberapa di antara kita, mungkin banyak di antara kita, itu punya pengalaman tentang mana yang lebih mudah. Lebih mudah untuk mengajar orang, mengubah orang yang nggak punya skill, diajarin berubah supaya punya banyak skill, atau lebih mudah kita mengubah orang yang karakternya buruk jadi lebih baik. Mana yang lebih mudah, saudara? Lebih mudah untuk ngajarin orang yang nggak punya skill, nggak punya pengalaman, diberikan kesempatan, lalu dia bisa belajar banyak, betul? Dan sangat sulit untuk kita mengubah orang yang karakternya buruk berubah jadi baik. Betul? Bukankah banyak yang ngangguk, toh? Bukankah ada orang-orang tertentu yang kita doakan berubah, nggak berubah-ubah juga? Betul? Ada orang-orang yang kita kalau boleh itu cekek lehernya, tapi Tuhan bilang nggak boleh. Betul? Ada orang-orang yang bikin kita tuh kesel. Dan sulit mengubahnya. Lebih mudah untuk mengubah seseorang yang nggak punya skill daripada mengubah seseorang yang karakternya buruk. Maka ingatlah, ini yang pertama, bagi Tuhan, meskipun kita hidup di dunia yang penuh kompetensi, penuh persaingan,
Tapi yang kita perlu punya dari awal, yang kita harus lakukan dari awal adalah kita harus jaga hati kita, karena bagi Tuhan, hati lebih penting daripada kemampuan. Amin. Saudara bisa berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Sekarang aku belum punya pengalaman apapun. Sekarang aku tidak punya kesempatan dibukakan oleh bagi orang." Saudara perlu tahu, semua itu bagi Tuhan gampang banget untuk kasih saudara kesempatan. Tapi kalau hati kita nggak bersih, kalau karakter kita buruk, akan mustahil bagi Tuhan bukakan pada kita kesempatan-kesempatan untuk dipilih sebagai pemenang. Yang kita perlu pikirkan pagi hari ini adalah sekali lagi begini, kalau bagi Tuhan hati lebih penting, bagaimana hati kita di depan Tuhan hari-hari ini? Kalau bagi saudara, jawaban doa dari Tuhan itu penting, yang perlu saudara pikir baik-baik adalah sekarang adalah bagaimana hati kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Apakah bersih? Apakah lurus? Karena bagi Tuhan, itu lebih penting. Ada kutipan mengatakan demikian soalnya, saudara. Seseorang bisa sampai kepada kesuksesan karena skill, tetapi hanya akan bisa terus menikmati kesuksesan itu karena karakter. Ada banyak orang bisa jadi sukses karena skill, tapi hanya akan bisa terus menikmati kesuksesan itu karena karakter. Jadi, paling penting, meskipun sekarang kita punya banyak hal sudah, kita punya koneksi mungkin, kita punya kompetensi, kita punya jabatan, atau kita punya uang, atau kita punya kepercayaan, jaga hati kita baik-baik, karena kalau begitu hati kita hancur, kita jadi sombong, banyak ayat firman Tuhan berkata, Tuhan itu membenci dan menghukum orang yang sombong. Sebaliknya, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jadi saudara perlu tahu, jangan cuma sekedar pikirkan, aduh aku nggak punya harapan, aku nggak punya koneksi, aku nggak punya uang, aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya kesempatan. Bukan itu yang paling penting sekarang. Yang paling penting sekarang, kalau saudara menganggap diri saudara biasa-biasa saja, dan saudara mau dipakai Tuhan, yang paling penting adalah kita pertahankan hati kita bersih. Amin? Amin? Terutama yang muda-muda, amin? Ya, masih bangun kan? Oke. Yang kedua, saudara, Tuhan bisa memakai siapapun. Karena kuasa Tuhan itu nggak pernah dibatasi oleh alatnya. Di dunia kita, teknologi tercanggih itu bisa dibatasi oleh input atau output. Contohnya, mobil balap punya mesin yang bisa ngebut sekali, tapi itu kalau diisi oleh bahan bakar yang bagus. Tapi kalau mobil balap, NASCAR, atau F1 diisinya Pertalite, bisa jalan, tapi dia nggak bisa maksimal. Betul? Kalau kita yang hobi main game nih, anak-anak muda, kita beli PS5 pun, yang harusnya gambarnya bagus toh, tapi kalau kita pasang ke TV tabung, kira-kira gambarnya gimana? Ya tetap bakal jelek, betul? Handphone kita, berapapun harganya, mau 1 juta, mau 30 juta, mau 50 juta, begitu nggak ada sinyal, dia terbatas karena inputnya itu jelek, betul? Saya kemarin nonton di YouTube, ada laptop harganya 100 juta. Waktu saya lihat laptop itu, saya nangis lihat harganya, saudara. Betul. Cuman saya bayangin begini, laptop sehebat itu, kalau cuma dipakai oleh orang yang cuma bisa ngetik tok, Word, Excel gitu, ya dia nggak bisa maksimal. Seperti bisa dibatasi oleh input atau output atau sesuatunya, betul? Tapi saudara perlu tahu, pikiran seperti ini, kalau kita ngomong tentang Tuhan dan kita perlu mengerti, bagi Tuhan, kuasanya itu nggak bisa dibatasi oleh apapun.
Tuhan bisa memakai siapapun dan apapun untuk kemuliaan-Nya. Saudara, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun yang saudara punya sekarang, apapun yang saudara tidak punya sekarang, Tuhan tidak bisa dibatasi kuasanya kalau Dia mau memakai saudara. Amin. Saya ajak saudara baca satu firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan yang selalu saya ingat. Ada 1 Korintus 1 ayat 26-29. Kita baca nggak di depan ya? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ingat saja, saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di depan Tuhan. Firman Tuhan ini sekali lagi, selalu membuat saya berpikir bahwa kita bisa jadi luar biasa. Itu bukan karena kompetensi, bukan karena skill, bukan karena keahlian, bukan karena koneksi, bukan karena latar belakang keluarga kita, tetapi kita bisa jadi luar biasa sebenarnya adalah karena kepercayaan Tuhan. Ada banyak orang yang lebih pintar dibanding kita, tapi nggak dipilih Tuhan. Ada banyak orang yang harusnya lebih punya banyak kesempatan untuk jadi berhasil, tapi dia nggak berhasil. Tuhan bisa pilih kita jadi berhasil. Amin. Ada banyak orang yang punya banyak gelar mungkin, punya banyak pengaruh, tapi dia nggak berhasil karena apa? Dia nggak dipercaya Tuhan. Selama ini, kita harus sadar bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, syaratnya cuma 2 kok. Yang pertama bersedia, yang kedua selalu rendah hati. Yang pertama apa tadi? Bersedia untuk taat pada perintah Tuhan, untuk taat pada panggilannya. Yang kedua adalah selalu rendah hati. Kalau saat ini kita udah merasa hidup kita berkelimpahan, sadarlah, ada tujuan Tuhan mengapa saudara dibuat Tuhan berkelimpahan hari ini. Bukan cuma sekedar saudara bisa menikmati hidup, tapi supaya saudara bisa berbagi, termasuk mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya banyak keahlian sekarang, punya banyak kepintaran, sadarlah, ada tujuan Tuhan mengapa saudara diberikan kesempatan untuk bisa belajar banyak, terlatih banyak, punya skill banyak. Dan tujuan itu bukan cuma sekedar supaya saudara bisa kritik gereja. Harusnya gereja begini, yang ini salah, harusnya itu benar. Bukan cuma itu, saudara. Tetapi ada tujuan Tuhan supaya saudara mau terlibat, aktif, mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Karena waktu kita rendah hati, Tuhan akan bekerja leluasa dalam diri kita. Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu kita nggak bakal rebut kemuliaan Dia. Kita nggak bakal berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Maka kalau kamu dipanggil jadi seseorang yang berhasil, Tuhan akan buat kamu sangat berhasil. Karena Tuhan tahu, begitu kamu berhasil, yang dipermuliakan adalah nama Tuhan. Kalau kamu dipanggil jadi pengajar, ajaran kamu bakal diikutin oleh banyak orang. Karena Tuhan tahu, begitu kamu mengajar, kita membuat orang lihat Tuhan dibanding lihat kita. Kalau kamu dipanggil jadi pemimpin, Tuhan bakal lihat pemimpinan kamu sangat berhasil. Tuhan bakal izinkan kamu sangat berhasil. Karena Tuhan tahu, begitu kamu berhasil jadi pemimpin, banyak orang bakal memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan lihat hati kamu, itu terjaga rendah hati. Sekali lagi saudara, sebagai penutup, kalau kita bersedia, meskipun kita bukan siapa-siapa, meskipun kita hanya orang biasa-biasa, hanya orang kecil, meskipun kita direndahkan oleh orang, termasuk kayak Daud, direndahkan oleh ayahnya sendiri, direndahkan oleh rajanya, pemimpinnya. Tapi Tuhan bisa memberkati kita luar biasa untuk jadi saluran berkat yang luar biasa bagi orang lain. Yang paling penting adalah satu, mulai daripada kita bersedia.
Saya mau, Tuhan. Kalau saudara berdoa untuk kesuksesan sekarang, yang pertama kali saudara harus doakan adalah, saya mau sukses Tuhan, karena saya mau bersedia, Tuhan pakai aku, jadi kemuliaannya Tuhan. Kalau saudara mau diberikan kesempatan sekarang, meskipun latar belakang keluarga saudara kayaknya nggak menjanjikan, orang nggak kenal siapa-siapa, tapi bagi Tuhan gampang sekali buka pintu terbuka. Kalau saudara mau berkata, Tuhan aku bersedia untuk taat pada perintah Tuhan, pada panggilan Tuhan, dan aku mau jaga hatiku selalu rendah hati. Dunia bisa melihat kelemahan kita. Dunia bisa merendahkan kita karena kelemahan kita. Kita nggak perlu tutupin. Kalau saudara jujur, taat sama Tuhan, bahkan kelemahan saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Ingatlah, Daud itu dipilih jadi raja, meskipun dia kecil. Direndahkan orang karena dia kecil. Tapi Tuhan pakai dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Bukan karena dia kompeten, bukan karena dia punya koneksi, bukan karena dia nyuap Goliat dulu di belakang. Goliat, kamu kalah ya, dibayar dulu. Tapi karena Tuhan melihat dia bersedia dan hatinya rendah hati. Tuhan rindu melihat kita-kita yang juga bersedia dan juga mau jaga hati kita rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami melihat Tuhan yang besar, melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas, lebih daripada melihat kami yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan. Biarkan kami melihat Tuhan yang bisa memakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang biasa saja, untuk jadi pemenang di dunia ini. Untuk jadi orang-orang yang berhasil. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan mempercayai hati kami. Dan kami bersedia menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan tolong kami sekali lagi membuang pikiran kami yang suka merendahkan diri kami sendiri, yang mendengarkan cacian daripada orang-orang lain. Biar kami sekarang bisa terlatih untuk dengarkan suara Tuhan yang berkata, kamu lihat Daud, dia kecil, dia biasa-biasa saja, tapi dia bersedia dan dia rendah hati. Tuhan tolong kami untuk terus mau berdoa mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan boleh diberikan kepada kita. Dan kita siapkan hati kita yang lapang, yang penuh kerendahan hati untuk menerima daripada Tuhan yang terbaik. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk selalu jaga hati kami. Ini kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang berdoa sama kita katakan, amin. Memberkati kita.